Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Yuda Sudiasa dari Prodi S1 Hukum Agama Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 soal dari tugas mata kuliah Hukum Perkawinan Hindu. Yang pertama, jelaskan kesulitan dalam mendefinisikan hukum menurut L.J. van Apeldoorn dan mengapa definisi hukum tetap diperlukan dalam studi ilmu hukum. Jawabannya yaitu, menurut L.J. van Apeldoorn, hukum sulit didefinisikan karena memiliki banyak segi dan ruang lingkup yang sangat luas. Namun, definisi hukum tetap diperlukan sebagai pedoman awal agar mahasiswa hukum memahami objek kajian serta memberikan norma hukum dan norma sosial lainnya. Soal yang kedua, uraikan makna reta dan dharma dalam perspektif hukum Hindu serta hubungan keduanya. Reta adalah hukum alam semesta yang bersifat abadi dan mutlak. Sedangkan dharma adalah penjabaran reta dalam bentuk aturan perilaku manusia. Hubungannya, dharma merupakan penerapan reta dan kehidupan sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian hukum perkawinan Hindu dan hukum waris Hindu serta perbedaannya. Jawabannya adalah, hukum perkawinan Hindu mengatur tata cara dan akibat hukum perkawinan umat Hindu, sedangkan hukum waris Hindu mengatur proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Perbedaannya, hukum perkawinan Hindu berfokus kepada hubungan suami istri, sementara hukum waris berfokus pada pembagian dan status harta peninggalan. Soal yang keempat, kenapa sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Hindu memengaruhi status anak sebagai ahli waris? Jawabannya adalah karena dalam hukum Hindu, status hukum anak ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah melahirkan anak yang sah secara hukum, sehingga berhak menjadi ahli waris menurut ketentuan hukum waris Hindu. Soal terakhir, jelaskan siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hukum Hindu dan kedudukan persekutuan atau sangga. Jawabannya adalah, subjek hukum dalam hukum Hindu meliputi manusia atau individu dan persekutuan atau sangga. Persekutuan seperti desa adat atau kelompok masyarakat diakui sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban serta dapat dikenai sanksi hukum. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.